Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Lestari dari kelas manajemen C dengan NIM 340219004. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana tugas pertemuan ketiga dengan soal 3 yaitu untuk yang pertama SOP itu apa, kemudian 3 pendapat ahli. Untuk yang kedua yaitu manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi, harus selalu membuat SOP. Untuk yang ketiga yaitu membuat 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dengan menggunakan lambang flowchart yang sesuai. Nah, di sini saya akan membuat video tentang soal itu. Langsung saja untuk yang pertama yaitu pengertian SOP menurut pendapat ahli. Di sini saya mengambil dari 2 sumber, namun saya hanya akan membacakan dari 1 sumber saja. Nah, untuk yang pertama yaitu menurut Arini T. Sumohodiwidojo menjelaskan bahwa standar operating procedure atau disebut juga sebagai prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Untuk ahli yang kedua yaitu Ani Sailendra memberikan batasan bahwa SOP dapat diartikan sebagai panduan proses kerja yang harus dilaksanakan setiap elemen perusahaan maupun instansi. Untuk ahli yang ketiga yaitu menurut Laksmi, standar operational procedure adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menjelaskan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan bekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga yaitu manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Nah, untuk yang pertama ada manfaat. Menurut penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, manfaat SOP secara umum bagi organisasi adalah untuk yang pertama yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Untuk yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Untuk yang ketiga yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Untuk yang keempat yaitu menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Untuk yang kelima yaitu menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam yaitu menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Untuk yang ketujuh menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Untuk yang kedelapan yaitu menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Untuk yang terakhir yaitu membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dan memberikan pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tujuan. Untuk tujuannya yaitu yang pertama agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Untuk yang kedua yaitu memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja. Untuk yang ketiga yaitu untuk mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi. Yang keempat memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur proses kerja, wewenang dan tanggung jawab dalam bekerja. Yang kelima memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja. Yang keenam melindungi perusahaan dan pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. Yang ketujuh menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Yang kedelapan yaitu mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya. Yang kesembilan sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin. Yang kesepuluh untuk mengidentifikasi pola kerja tertulis, sistematis, dan konsisten agar mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Yang terakhir yaitu memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah ada fungsi. Yang pertama memperlancar tugas petugas, pegawai atau tim unit kerja. Kedua sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dengan mudah dilacak. Untuk yang selanjutnya mengerahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan untuk yang terakhir yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan tim. Nah, untuk yang selanjutnya membuat 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dengan menggunakan lambang flowchart yang sesuai. Sebelumnya saya akan membacakan lambang-lambang flowchart, lambang-lambangnya apa saja. Nah, di sini ada flow direction symbol. Untuk artinya bisa dibaca di layar ini. Yang kedua yaitu terminator symbol. Kemudian yang ketiga connector symbol. Untuk ini sama ya connector symbol, cuma artiannya berbeda. Bisa teman-teman baca di layar ini. Kemudian untuk yang selanjutnya processing symbol, kemudian simbol manual operation, kemudian simbol decision, kemudian simbol input output,
simbol manual input, simbol preparation, kemudian simbol predefined process, kemudian simbol display, simbol disk and online storage, simbol magnetic tape unit, kemudian simbol punch card, yang terakhir ada simbol dokumen. Nah, langsung saja ke pengerjaan yang saya telah kerjakan. Untuk SOP yang pertama, saya membuat SOP pembayaran tagihan rutin pada PT Lestari. Nah, di sini ada logo, kemudian judul, standar operating procedure, dokumen level, kemudian nama organisasi dan tanggal kode dan tanggal dikeluarkan SOP ini. Nah, untuk pada tabelnya di kolom tabel saya ada kegiatan nomor, kemudian untuk pihak terkait dalam pembayaran tagihan rutin di sini ada direktur, badan unit perusahaan, kemudian perusahaan atau penyedia jasa. Kemudian yang terakhir ada dokumen. Untuk mengefisienkan waktu, teman-teman bisa melihat kegiatan pihak terkait dan dokumennya pada layar yang ada. Kemudian untuk yang kedua yaitu SOP penerimaan kas dari penjualan tunai perusahaan. Untuk kolom-kolom pada tabelnya sama ada kegiatan, kemudian nomor. Cuma untuk pihak terkait dalam penerimaan kas dari penjualan tunai perusahaan, di sini ada pelanggan, kemudian di sini ada pelanggan, kemudian kasir, bagian keuangan dan pimpinan. Nah, untuk flowcard-nya, lambang flowcard-nya ini, kemudian dokumen. Nah, untuk yang ketiga yaitu SOP Processing Prospecting Supplier atau proses mencari supplier. Nah, untuk ke pihak terkaitnya yaitu ada divisi pengembangan, supplier atau prinsipal, kemudian distributor lokal. Untuk kegiatan lambang flowcard yang digunakan dan dokumen bisa teman-teman lihat pada layar. Nah, yang keempat ada SOP proses service handphone. Untuk kolom tabelnya sama kecuali pihak terkait, yaitu di sini pihak terkaitnya dalam proses service handphone ada konsumen, kasir, service advisor atau penasehat layanan, kemudian teknisi. Untuk kegiatan lambang flowcard yang digunakan dan dokumen bisa teman-teman lihat pada layar. Nah, untuk kemudian yaitu yang kelima, SOP proses permohonan pengajuan kredit. Untuk kolom tabelnya juga sama. Nah, untuk kecuali pihak terkait yaitu ada debitur, admin kredit, analis, petugas, kemudian kabel pemasaran. Untuk kegiatan lambang flowcard yang digunakan dan dokumennya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemudian untuk SOP terbaik saya akan dijelaskan pada halaman berikutnya. Dengan arahan dosen pengampu matkul Sistem Informasi Manajemen, saya di sini akan mengambil satu SOP terbaik. Saya mengambil judul proses servis handphone. Nah, di sini ada logo, kemudian judul, dokumen level, kode, nama organisasi PT Lestari di tanggal dikeluarkan 19 Maret 2022. Nah, kemudian di sini ada kegiatan pihak terkait dan dokumen. Untuk pihak terkait pada proses servis handphone yaitu ada konsumen, kasir, servis advisor dan teknisi. Untuk kegiatan yang pertama yaitu mengambil nomor antrian oleh konsumen. Di sini menggunakan terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start, namun terminator simbol juga bisa digunakan pada akhir kegiatan. Nah, di sini dokumennya yaitu mendapatkan kartu nomor antrian. Untuk yang kedua yaitu bertemu service advisor dan menjelaskan keluhan atau kerusakan pada handphone. Nah, di sini menggunakan simbol processing symbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, untuk dokumennya yaitu melaporkan keluhan atau kerusakan. Untuk yang ketiga yaitu pengecekan kondisi bagian handphone yang dikeluhkan menggunakan simbol dokumen. Simbol dokumen yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output ke kertas. Nah, karena di sini pengecekan kondisi bagian handphone yang dikeluhkan menggunakan inputnya manual atau kertas, jadi menggunakan simbol dokumen. Dokumennya daftar kondisi handphone. Untuk yang keempat yaitu menjelaskan kondisi handphone, perawatan barang, waktu pengerjaan dan perkiraan biaya. Di sini menggunakan simbol dokumen pada service advisor. Kemudian untuk dokumennya daftar bagian handphone yang rusak, lama, pengerjaan, dan biaya. Untuk yang kelima yaitu mempelajari dan memutuskan langkah pelaksanaan perbaikan. Di sini menggunakan lambang simbol decision yang artinya simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, karena di sini dalam kegiatannya mempelajari dan memutuskan langkah pelaksanaan perbaikan oleh service advisor, jadi di sini menggunakan simbol decision sebagai pemilihan proses.
Nah, untuk dokumennya yaitu jenis dan item bagian yang akan diperbaiki. Untuk yang keenam yaitu konsumen menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Di sini menggunakan konektor simbol dengan lingkaran yaitu untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Untuk yang ketujuh yaitu teknisi melakukan pengecekan lebih lanjut pada bagian yang dikeluhkan oleh konsumen. Di sini menggunakan simbol processing simbol pada bagian teknisi karena teknisi melakukan pengecekan lebih lanjut sebagian dari proses pengolahan dan dilakukan oleh komputer. Untuk dokumennya yaitu jenis dan item bagian yang akan diperbaiki. Nah, kemudian untuk yang kedelapan yaitu melaksanakan tugas atau perbaikan sesuai kerusakan. Nah, di sini menggunakan simbol predefined process. Simbol predefined process yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau prosedur. Nah, karena dalam suatu kegiatan yang melaksanakan tugas atau perbaikan sesuai kerusakan, jadi di bagian teknisi menggunakan simbol predefined. Kemudian untuk dokumennya memperbaiki kerusakan pada handphone. Untuk yang kesembilan yaitu mendapat konfirmasi dari service advisor jika ada perbaikan tambahan. Nah, di sini menggunakan simbol decision untuk pada bagian teknisi. Nah, kemudian untuk dokumennya yaitu konfirmasi perbaikan tambahan jika ada. Nah, kemudian untuk yang ke-10 yaitu melakukan pengecekan akhir, menempelkan stiker perawatan berikutnya. Di sini menggunakan konektor simbol di bagian service advisor. Untuk dokumennya yaitu perbaikan akhir. Kemudian untuk yang ke-11 yaitu mendapatkan penjelasan perawatan yang telah selesai dan jadwal. Untuk yang ke-11 yaitu mendapatkan penjelasan perawatan yang telah selesai dan jadwal perawatan berikutnya. Nah, di sini menggunakan simbol manual operation, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Ini dijelaskan oleh service advisor, jadi di sini menggunakan simbol manual operation. Yang dokumennya yaitu evaluasi perbaikan atau perawatan handphone. Untuk yang ke-12 yaitu membayar biaya perawatan ke kasir. Nah, di sini menggunakan bank simbol dokumen pada kolom kasir. Nah, karena di sini konsumen membayar biaya perawatan dengan cara menggunakan kertas, jadi menggunakan simbol dokumen pada bagian kasir. Kemudian dokumennya yaitu pembayaran, struk pembayaran. Nah, untuk yang terakhir yaitu selesai. Di sini menggunakan simbol terminator simbol. Terminator simbol karena bagian akhir, jadi di sini sebagai tanda stop. Untuk dokumennya yaitu handphone selesai diperbaiki. Sebagai tambahan, mohon maaf. Jadi untuk simbol panah ini yaitu namanya flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau kesalahan dan mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.